Tuhan. Saya percaya kita bisa ada hingga hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Saya jemput Bapak Ibu Jemaat kita bangkit berdiri. Kita sama-sama satukan hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat siang Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bisa berada di tempat-Mu BSD Church Tuhan. Menyatukan hati kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami semua karena Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau siap mencurahkan berkat-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami pulang dengan tidak sia-sia, tapi kami membawa berkat yang lebih dan yang banyak dari Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap Tuhan menyembah, memuji, loncat bagi Engkau. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita mengecap dan melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, amin. Tepuk tangan buat Tuhan.
Kita percaya kita semua pemenang, amin. Di sini tidak ada yang kalah. Kita semua pemenang. We are the winner, amin. Di dalam Tuhan kita menang. Let's go. Nyatakan dari awal. Let's go. Lebih dari bisa dikalahkan oleh kuasa jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari dalam segala perkara. kita sudah dikalahkan oleh Kuasa Tuhannya, jika Allah di pihak kita, siapa dapat tidak ada dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa jika Allah di pihak kita, siapa dapat tidak ada dari pemenang. Haleluya. halaman jiwa. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Siapa yang percaya kita pemenang? Coba lambaikan tangan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Coba saya minta Bapak Ibu Jemaat lihat tengok kanan kirinya dan katakan, engkau lebih dari pemenang. Engkau lebih dari pemenang. Engkau lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang, amin. Sama-sama katakan, kita lebih dari pemenang. Sing. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari Engkau lebih dari pemenang.
Raja dalam hidup kita, amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Hey! Haleluya. Yesus Raja. Oh haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari, engkau lebih dari pemenang. Come on. Engkau lebih dari pemenang. Haleluya. Amin Tuhan. Kita percaya Tuhan, kita semua menang di dalam Engkau. Dan tidak ada kuasa iblis yang sanggup mengambil dan merebut kita dari tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun badai, rintangan, masalah dalam hidup kami, Kau yang berdaulat, Kau yang ambil alih. Kami datang di tempat-Mu Tuhan. We want to say thank you. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami melihat kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami. Tidak pernah berhenti. Tepuk tangan buat Tuhan. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Mari kita nikmati Tuhan sama-sama. Ku melihat semua kebaikan-Mu terjadi atas hidupku. Hatiku percaya penuh, Kau Tuhan pemilik hidupku. Mengatasi badai kehidupan,
Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti Engkau. Sebab kau besar,
Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur atas segala kebaikan-Mu, atas segala kesetiaan-Mu. Memasuki tahun yang baru, kasih setia-Mu selalu ditambah-tambahkan. Kami tidak tahu apa yang ada di depan kami, tapi satu hal yang kami tahu, Tuhan Yesus baik dan tetap setia. Kami mau selalu menanti-nantikan-Mu Tuhan. Kami ingin tinggal dekat dengan-Mu. Karena kami tahu, kami hanya bisa mengandalkan kekuatan yang daripada-Mu. Karena kekuatan kami terbatas. Pengetahuan kami terbatas. Tapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Tuntun kami sepanjang tahun ini. Dan apa yang hilang Tuhan akan gantikan berlipat-lipat kali ganda. Apa yang dicuri oleh iblis Tuhan akan gantikan yang jauh lebih baik. Waktu-waktu yang hilang Tuhan akan gantikan dengan segala sesuatu yang jauh lebih indah. Ajar kami untuk mengerti firman-Mu, pakai hamba-Mu untuk mengajar isi hati-Mu Tuhan. Supaya kami semua dapat mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya diberkati katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Shalom, silakan duduk semuanya. Haleluya. Selamat tahun baru buat semua jemaat yang ada di BSD. Kita tentunya percaya bahwa setiap tahun Tuhan Yesus baik. Apapun yang masih tertinggal di tahun lalu, tahun ini Tuhan akan berikan yang jauh lebih baik. Saya ingin menyampaikan firman, mengajar firman tentang menanti-nantikan Tuhan atau longing for God. Atau menanti-nantikan bukan menantikan seperti nunggu dia datang, bukan. Menantikan di sini lebih kepada rindu akan Tuhan. Menantikan di sini lebih kepada gak sabar mau ketemu dia. Jadi selama ini kita lihat banyak orang percaya yang mulai exhausted atau mulai lelah, mulai capek, mulai dingin. Karena mungkin menunggu dia kok lama gitu loh, gak ada jawabannya. Menunggu dia kok lama, doa kita belum menjadi kenyataan, mimpi kita belum menjadi kenyataan. Pertolongannya belum datang. Mujizatnya belum dinyatakan. Kenapa saudara? Karena yang kau nantikan salah. Yang kau nantikan adalah segala sesuatu yang dia miliki. Yang kau nantikan adalah janji-janjinya, tapi bukan pribadinya. Nah yang saya ingin jelaskan di sini, yang saya ingin ajarkan menanti-nantikan dia adalah menanti-nantikan pribadinya. Dia sudah ada di dalam kita. Kita nggak usah nunggu dia datang. Nggak usah nunggu dia masuk ke dalam kita. Dia sudah ada di dalam kita. Karena jelas firman Tuhan katakan, tidak seorang pun mengaku Yesus adalah Tuhan jika itu bukan karena Roh Kudus. Jadi kalau saudara percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, berarti di dalam kita sudah ada Roh Kudus. Kalau di dalam kita ada Roh Kudus, lalu apa maksudnya kita nanti-nantikan pribadi yang sudah ada di dalam kita? Maksud menanti-nantikan di sini adalah kerinduan untuk tinggal di dalam hadiratnya. Kerinduan untuk ada di dalam momennya Tuhan. Kerinduan untuk ada dan merasakan atmosfer kebersamaan dengan Tuhan. Hubungan Tuhan dengan kita gerejanya itu sering diibaratkan seperti hubungan mempelai. Suami dengan istri. Engkau tahu suamimu ada, istrimu ada di sebelahmu. Tidur bareng, kerja bareng, berangkat bareng, makan bareng. Bahkan hampir 24 jam kau bareng. Tapi it doesn't mean hubunganmu mesra. Ya kan? Itu karena ya udah dia suamiku, ya udah istriku. Ya udah karena kita serumah, kerjaan kita bareng, toko kita bareng, jadi kita bareng terus. Tapi bukan barengnya ini, tapi apakah ada keintiman? Ada kedekatan. Ada cinta yang semula. Nah, itu yang harus kita nanti-nantikan. Nah, kemesraan itu, keintiman itu harus selalu diinisiasi. Jadi pernikahan itu nggak bisa autopilot. Kalau pernikahan autopilot, pernikahan itu akan jadi dingin. Pernikahan itu akan jadi hambar, jadi jenuh. Akhirnya apa? Akhirnya kita merasa tidak ada cinta lagi. Makanya banyak pasangan bercerai. Dikatakan apa? Karena tidak ada cinta lagi. Bukan cintanya yang tidak ada, tapi kamu yang tidak membangun hubungan itu dengan baik.
Kamu tidak mind out, engkau tidak menambang potensi keluar. Engkau tidak menggunakan kesempatan yang ada. Tuhan sudah ada di dalam kita, Dia sudah menyelamatkan kita, Dia sudah menyertai kita, dan Immanuel kemana kita ada, di situ Tuhan ada. Lalu kenapa kau tidak ciptakan momen kebersamaan dengan Tuhan itu menjadi momen yang intim. Tapi kita sering ciptakan kebersamaan dengan Tuhan itu sebagai momen transaksional. Tuhan berkati aku. Tuhan kan aku sudah pelayanan. Tuhan kan aku sudah memberi. Tuhan kan aku sudah setia. Mana janjimu? Iman yang masih anak-anak. Anak-anak itu bukan gak cinta sama parentnya. Dia cinta. Tapi anak-anak itu tetap memikirkan sesuatu yang lebih transaksional. Nanti kalau naik kelas di hadiah apa Dedi? Nanti kalau nilainya bagus dikasih apa Dedi? Jadi ini udah mau Christmas. Kalau anak saya yang cewek dia nggak sungkan-sungkan. Dia udah mau Christmas, mau birthday dua momen dalam setahun ini dia selalu udah ada listnya. Dan dikasih listnya tuh nggak 2, 3, 5 gitu. Kadang bisa 12. Dan yang lebih amazing dia kasih listnya ke dedinya sama ke maminya beda. Saya pikir saya tidak mendidik dia materialistik, tapi kenapa dia kok gini banget ya? Jadi dia kasih, Dad, this is my list for Christmas. This is my list for my birthday. Dan dia kasih maminya beda. Kasih maminya dia minta lipstick, minta skincare, minta ini. Sekarang udah ngerti make up dia, udah ngerti skincare. Kalau ke saya dia lebih minta barang-barang. Lalu kalau saya tentunya nggak semua dong saya penuhi dong. Nah kalau di situ ada listnya, ada iPhone yang terbaru yang nggak mungkin saya penuhin dong. Bapaknya aja iPad-nya udah butut, udah hang-hang terus, masa anaknya mau dibeliin iPhone? Tapi bukan berarti, lalu kalau saya nggak kasih dia, terus dia bilang, you nggak love me lagi ya Dad? Nah kalau sampai anak-anak ini punya pikiran seperti itu, berarti anak ini bukan anak yang baik. Jadi nggak selalu apa yang kita minta Tuhan kasih. Kadang kita anggap itu butuh, itu kebutuhan loh Tuhan. Itu bukan keinginan, itu kebutuhan yang mendesak. Kenapa engkau nggak kasih? Kadang Tuhan tidak kasih bukan karena Tuhan tidak mau kasih. Kadang Tuhan tidak mau kasih sekalipun tahu itu mendesak. Sometimes saya dengan istri saya cara mendidik anak berbeda. Kalau istri saya mendidiknya lebih tega, ya, lebih tegas. Kadang saya nggak tega, saya bilang udah Beb, kasih lah Beb, dia kan butuh handphone. Udahlah, dia kan harus ngerjain ini, masa kamu sita handphonenya. Nanti dia nggak bisa buat tugas. Istri saya bilang nggak peduli. Kamu nggak bisa kerjain tugas, kamu urusan sama gurumu. Karena mami sudah kasih kamu 1 hari 2 jam dan kamu langgar 3 jam, 4 jam, bahkan lebih. Ya udah, rule is rule, handphonenya dicabut. Saya bilang, ya nanti dicabut weekend aja. Ini kan lagi sekolah, kasihlah. Dia butuh loh. Anak saya juga mikir sama, aku butuh loh. Tapi kok disita? Tapi istri saya mikir begini, kalau setiap alasannya butuh aku kasih, kamu gak pernah belajar dewasa. Right? Gak serta-merta sudah bilang, aku butuh loh Tuhan. Aku butuh rumah loh Tuhan. Aku butuh pertolonganmu loh Tuhan. Langsung dikasih gitu. Kapan kita belajar? Maka itu kenapa kita lelah menanti-nantikan dia, karena kita salah menanti. Yang kita nantikan adalah transaksinya, bukan hadiratnya. Makanya di dalam iman kita ada yang namanya pujian, ada penyembahan. Saya nggak ngomong tentang teknis lagu ya, saya nggak ngomong tentang beat, nada, tidak. Tapi pujian itu berarti engkau meninggikan Tuhan. Engkau baik, engkau besar, engkau luar biasa, Tuhan hebat. Istri-istri kadang juga bisa begitu di pesta, kalau ketemu istri-istri yang lain dia banggain suaminya. Iya kan? Kenapa? Bukan dia bangga sama suaminya, kadang dia sekedar cuman mau lebih dari temannya. Oh suamiku juga hebat loh, suamiku bisa gini, suamiku kenal ini, suamiku ini, suamiku ini. Tapi di rumah suaminya dianiaya. Sama suami-suami juga bisa begitu, dia bilang, oh istriku cantik, istriku cakep, istriku bisa masak, oh istriku hebat begini-begini. Tapi di rumah dianiaya, sama. Pujian gak jamin penyembahan. Tuhan kok dahsyat, kok hebat, tapi doamu gak dijawab. Masih bisa muji?
Pujian itu engkau memuji karena perbuatannya yang besar. Kalau penyembahan engkau menyembah pribadinya, engkau gak peduli perbuatannya. Penyembahan itu deep, penyembahan itu lebih dalam. Sekali lagi, saya gak ngomong lagu ya. Saya gak ngomong, oh kalau gitu kita gak usah pujian yang lagunya kenceng-kenceng dah. Kita yang worship gitu aja ya, tidur semua jemaat. Enggak. Saya ngomong tentang sikap hati. Kalau penyembahan itu aku gak peduli. Aku cuma peduli pribadimu, aku ingin dekat, aku ingin menikmati suasana ini. Setiap kali kita mau tidur, anak-anak selalu kumpul di kamar kita, apalagi kalau pas isi saya off, kita kumpul, namanya kita cuddle time. Kumpul semua, 2 anak saya yang gede udah di luar, nomor 2, nomor 3, sama kita kumpul. Kita sering berandai-andai dan bertanya, ngomong ngalor ngidul deh. Kadang ada pertanyaan, if you have a chance like this, what you will do, apa gitu. Kurang lebih kayak begitu dan semua udah nanya, habis pertanyaannya, giliran istri saya, dia nanya serem lagi sampai anak saya yang kecil ketakutan. Dia bilang, I don't want to answer that, mommy. It's too scary. Apa? Istri saya tanya gini, kalau kamu dikasih waktu cuma 7 hari untuk hidup, apa yang kamu akan lakukan? Anak saya ketakutan yang kecil. Kalau yang cewek langsung dia, oh gue mau ke China, gue mau belanja ini ke Korea. Lu mau mati 7 hari masih mikir shopping bos. Saya ditanya, kalau kamu apa yang mau lakukan, Dad? Saya bilang, saya gak akan lakukan apa-apa. If I know I have just 7 days, only a week to live, I will spend every single minute with you guys. Saya gak peduli, saya hobi makan, saudara. Saya gak peduli my last meal mau apa. Lu makan sekali juga kagak pernah ada puasnya sih. Ya kan? Saya gak peduli apa, mau kemana, enggak. Saya cuma mau tinggal setiap menit, setiap detik sama kalian. Dan itu aja, please don't leave me for 1 week. Itu keinginan saya. Kalau I have only 1 week to live. That's worship. Saya gak peduli anak saya pinter, gak pinter, nilainya bagus, gak bagus. Saya gak peduli di Jepang lagi bagus, di Eropa lagi ada sale. Saya gak peduli ada makanan baru. Saya gak peduli apapun, saya gak peduli. Karena apa? Karena buat saya yang paling dasar, yang paling dalam adalah hubungan, cinta. Itu yang dimaksud dengan kafah. Menantikan Tuhan. Dalam bahasa Ibrani-nya kafah. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Ada kekuatan yang baru, ada energio. Gak lelah, gak capek, gak lesu. Badan sudah capek, mungkin harap udah putus. Asa sudah tidak ada. Tapi tiba-tiba ada harapan baru, ada kekuatan baru. Because it's not you, it's God, it's Jesus. It's the Holy Spirit within you. Yang ada di dalam engkau, itu yang memberi kau kekuatan. Kayak orang yang udah mau mati. Dia udah gak mikir apa-apa. Dia cuma kepingin kumpul dengan orang-orang yang dia kasih. Karena itu kekuatan terakhirnya. Harap terakhirnya dia. Menantikan di sini bukan menantikan janji Tuhan, menantikan mujizat, menantikan jawaban. Karena kalau itu yang kau nantikan, kau gak akan dapat kekuatan yang baru. Justru anti klimaks. Kekuatanmu akan cepat lenyap. Karena kalau engkau nantikan cuma apa yang Tuhan miliki, itu pintu yang besar untuk dimasuki oleh suara-suara iblis. Tuhan gak adil kan? Tuh lihat, dia aja diberkati.
Dia aja gak bisa apa-apa, lebih sukses dari you. You yang hebat begitu, you gak bisa apa-apa, you gak dapat apa-apa. Itu gak adil kan? Lu kerja udah berapa lama, gaji lu cuma segitu-segitu doang. Dia cuma baru kerja, padahal gak bisa apa-apa. Lihat gajinya lebih tinggi dari kamu. Kapan Tuhan jawab? Tuhan gak jawab-jawab gitu. Kapan Tuhan tolong? Yang lain ditolong. Kamu mana? Kamu udah berkorban. Kamu udah... Kalau yang kau nantikan apa yang Tuhan miliki, berarti ayat ini tidak relevan. Karena engkau gak akan lebih kuat, tapi engkau akan menjadi lebih lemah. Engkau gak akan lebih semangat, engkau akan menjadi lebih lesu. Tapi ayat ini mengatakan bahwa engkau akan seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya, berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Artinya, cuman cinta yang bisa membuat orang seperti ini. Banjir pun kau terabas kalau lagi jatuh cinta kan? Gerimis pun kau malas keluar kalau udah nikah. Ya gak? The power of love. Cinta sama orang aja bisa membuat kita gila. Apalagi cintanya Tuhan. Dia bukan ilusi, bukan sugesti, tapi dia reality. Kalau kita jatuh cinta sama manusia itu masih bisa sugesti. Masih bisa ilusi. Lu sama orang gitu kok bisa cinta sih? Gak tahu, gue pokoknya cinta aja. Bucin. Padahal dia jahat loh sama lu. Kalau ini enggak, ini udah jelas. Dia baik sama kita. Dia mati buat kita, dia tebus kita. Dia ada selalu bersama dengan kita. Tapi kita sering salah paham dengan dia. Tapi kalau engkau nanti-nantikan dia, engkau akan dapat kekuatan yang baru. Bagaimana kita bisa menanti-nantikan dia kalau kita nggak kenal dengan pribadi yang kita nanti-nantikan? Seperti orang di airport biasanya kalau jemput VVIP gitu ya, limusin gitu dia bawa papan kan. Jemput Mr. Wijoyo misalnya begitu. Kalau ada orang yang iseng, orang yang nekat, dia datang aja, dia bilang, oh, I'm Mr. Wijoyo, diantar yuk, diantar. Saling gak kenal, cuma tahu namanya doang. Nanti yang asli datang, jemputannya udah gak ada. Ayub pernah bilang begini, di pasal yang terakhir setelah dia bergumul, dari kata orang saja aku mengenalmu. Ayub kurang apa sih? Tuhan bilang dulu, lihat, gak ada manusia hambaku yang sesaleh seperti Ayub. Gak ada. Semua tata cara ibadah, semua persyaratan ibadah, kekudusan, kesucian, agamawi dia jalankan perfect. It doesn't mean dia kenal Tuhannya. Karena dia sendiri yang ngaku. Baru setelah dia mengalami pergumulan yang paling berat dari hidupnya, dia berperkara dengan Tuhan. Dia berbantah dengan Tuhan, apa sih kurangku Tuhan? Tuhan bilang, kamu gak kurang apa-apa. Tapi kamu belum mengenal aku secara pribadi. Setelah Tuhan pulihkan keadaan Ayub berlipat kali ganda. Dia bilang, dahulu aku mengenal Tuhan hanya dari kata orang. Apakah saudara mengenal Tuhan lewat pengalaman pribadimu? Atau lewat khotbah orang lain, khotbah di YouTube, kesaksian orang lain, pengajaran teologi, dan seterusnya. Tuh lihat orang yang kenal Tuhan dari teologi, ya debat aja teologi tiap hari. Orang kenal Tuhan dari kesaksian, ngomongannya berkat terus tiap hari. Tapi orang yang kenal dia secara pribadi, dia cuma ngomong kualitas sebuah hubungan. Yang lain itu optional. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal, kata mengenal di sini bahasa Yunaninya ginosko.
mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Mengenal engkau Elohim yang benar, mengenal engkau Allah yang benar, yang mengutus Yesus Kristus dalam hidupku. Mengenal secara pribadi. Gak cuman, lu kenal gak sama dia? Kenal. Tunjukin fotonya, nih gue pernah foto bareng sama dia. Padahal orang itu kalau ditanya gak kenal sama engkau. Gara-gara ketemu di pesta foto bareng, oh gue kenal. Saya heran banget kadang dengan orang-orang atau beberapa teman-teman yang bangga banget gitu. Kalau foto sama orang-orang hebat, kayak gimana begitu. Kalau saya sih lebih suka foto makanan. Karena buat saya itu langsung bermanfaat. Kamu foto sama orang hebat terus dipuji terus mau apa? Kalau engkau susah dia belum tentu bisa tolong kau kok. Hanya Tuhan yang bisa tolong kau. Makanya saya gak pernah terlalu peduli dengan yang gitu-gitu. Saudara. Sorry, mungkin itu cuma saya. Ya. Jadi kalau kenal, saya tuh nggak perlu lingkaran yang banyak, teman yang banyak. Karena saya juga bukan orang yang ekstrovert. Saya cukup beberapa biji, tapi dekat. Kemana-mana, kapanpun bisa telepon bareng, bisa ngomong, bisa share, nggak ada batasan, nggak ada jaim. Saya cukup orang-orang itu aja. Lingkaran saya. And I'm good with that. Jadi kalau saya tanya, kenal gak sahabatmu? Kenal. Emang kita dekat? Kenal gak dengan dia? Oh kenal, dia punya perusahaan ini namanya. Anaknya kan sini kan, anaknya sekolah situ dan terus. Wah bisa semua tahu gitu loh. Tapi orang itu ditanya, kenal gak dia sama kamu? Enggak, siapa dia? Sih, itu namanya bukan kenal. Itu namanya tahu. Kenal sama tahu beda. Saudara tahu Tuhan Yesus? Tahu. Kenal nggak Tuhan Yesus? Kalau engkau kenal dia, nggak mungkin engkau bersungut-sungut. Kalau engkau kenal dia, nggak mungkin kau curiga sama dia. Saya nggak bilang, nggak mungkin kita sedih, nggak mungkin kita kecewa, nggak mungkin kita takut. Enggak, saya nggak bilang itu. Kalau itu saya sering. Takut, kecewa, sedih, bimbang, khawatir, saya sering, mungkin lebih sering dari saudara. Tapi begitu saya kafah, kembali menantikan dia, menikmati, mengingat kebaikan dia, saya gak jadi lesu, saya jadi kuat lagi. Saya terbang lagi, saya jalan lagi. Berapa kali setan buat saya gak bisa tidur. Wah bergumul. Terutama tahun-tahun yang silam, pada saat saya baru kembali. Kecewa, dikhianati, ditinggalkan, dan semuanya. Fitnah, dan seterusnya. Teman-teman yang dulu dekat meninggalkan saya. Saya tidak bisa tidur. Gimana Tuhan masa depan saya? Kenapa kok bisa begini? Kenapa dia kok bisa begitu? Tapi begitu saya kafah. Sama Tuhan kasih hadirat Tuhan itu bukan cuma hadirat, oh indah, bukan. Tapi keindahan hadiratnya itu satu paket dengan kekuatan yang baru. Tiba-tiba ketakutanmu gak ada. Tiba-tiba kekecewaanmu diangkat. Ratapanmu diganti dengan tari-tarian. Gak tahu kenapa aja tiba-tiba kok happy gitu loh. Dan itu bukan sugesti. Maka itu kalau engkau mau menanti-nantikan Tuhan, engkau harus ginosko, engkau harus mengenal siapa Yesus. Dan engkau tidak akan bisa mengenal siapa Yesus tanpa melewati pergumulan bersama dengan Yesus, menyaksikan keindahannya, membuktikan kesetiaannya, berjalan bersama dia, berkomunikasi bersama dengan dia. Engkau tidak akan bisa pernah mengenal. Baca Alkitab gak pernah. Ibadah telat. Doa gak tahu kapan. Terus kau mau mengenal dia dari mana? Dari khotbah di YouTube. Itu kau kenal pendetanya, bukan kenal Tuhannya. Karena 10 pendeta khotbah dengan 10 teologi yang berbeda. Oh pendeta ini ngomong begini, oh pendeta itu ngomong begitu, pendeta ini ngomong begini. Jadi engkau nyembah pendeta.
Tapi kalau engkau baca dan renungkan firman Tuhan, di dalam Yosua 1 ayat 8 itu memakai kata mengunyah. Bukan menelan, mengunyah, mengecap. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Merenungkan kata itu adalah mengecap, mengunyah. Maka Tuhan bilang apa? Perjalananmu selalu akan berhasil dan beruntung. Selain mengenal Tuhan, engkau harus hidup di dalam Dia dan Dia ada di dalam engkau. Kalau enggak, siapa yang kau nantikan? Yohanes 15 ayat 4 katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur, demikianlah juga kamu tidak akan berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggal, meno dalam bahasa aslinya. Bahasa Yunaninya, meno, to remain, abide, menyatu, stay or dwell in, tinggal di dalam. Dia ada di dalam kita ada di dalam Dia. Bukan lagi dua, tapi satu. Kayak suami istri. Di luar aku kamu gak bisa berbuah. Bisa kok, bisnisku sukses. Tuhan gak bilang di luar aku kamu gak bisa dapat cuan. Justru di luar Dia kamu bisa dapat cuan banyak. Karena banyak jalan yang kau bisa ambil. Kalau di dalam Dia malah gak sembarangan kau bisa lakukan. Dalam bisnis yang belum besar aja, bisnis yang kecil aja saya sering bersaksi. Kadang ada orang pesan begitu, ada shareholder pesan, ada beberapa teman pesan wine yang mahal dari kami. Tolong dong beliin di supplier. Saya ngomong sama istri saya, lu cuma lempar-lempar begitu terus cuannya kita apa? Ya kan? Harus cuan dong. Lu gak bisa buat ngomong sama supplier, lu kasih diskon, lempar ke dia, terus kasih cuan, masuk ke restoran kita. Istri saya bilang, gak gitu cara mainnya bos. Kalau lu mau kayak gitu, lu tawarin aja harga berapa, ngomong berapa yang jelas, diskonnya berapa, ya udah. Tapi gak langsung ngomong lewat belakang. Caranya bukan begitu. Jadi harusnya dia lebih cocok jadi pendeta daripada saya. Karena otak saya lebih bisnis daripada dia. Sih, hal yang kecil menurut saya gak salah. Lu kerja, lu nyariin, lu ngenalin, lu harus dapat dong. Banyak justifikasi dalam hidup kita yang membenarkan kita. Tapi itu bukan aletheia. Aletheia itu adalah kebenaran yang sejati. Kebenaran sejati itu Bible. Nah kalau engkau hidup di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita akan berbuah. Bukan cuman cuan, bukan cuman happy, bukan cuman enjoy life, bukan. Tapi berbuah. Berbuah itu artinya orang bisa melihat buah yang manis, orang bisa menikmati buah dari hidupmu, hidupmu memiliki nilai tambah. Engkau punya credibility, punya nama, kau dipercaya. Orang dekat dengan engkau, gue stres banget. Lu ngomong deh sama dia deh. Waduh, hubungan gue suami istri lagi gak bagus. Lu ngomong deh sama dia deh. Coba nih, telepon aja dia. Jadi banyak orang bisa nyerap dari hidupmu. Itu salah satu tanda kalau engkau kafah. Kalau engkau ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam engkau. Tapi orang yang hidupnya nyerepin orang lain terus, itu artinya dia tidak hidup di dalam Tuhan. Karena orang yang hidup di dalam Tuhan, jelas firman Tuhan katakan dia akan berbuah. Menghasilkan buah yang lebat. Orang yang hidup di dalam Tuhan itu memberi, bukan mengambil. Orang yang hidup di dalam Tuhan itu diserap, bukan menyerap. Dia nyerapnya dari Tuhan, ya. Dia nyerap, tapi dari Tuhan. Habis dia nyerap dari Tuhan, dia bisa diserap orang lain. Enggak kebalikan. Tuhan kita serap, orang lain kita serap. Lintah darat kalah. Jadi kalau engkau mau menanti-nantikan Tuhan, mengenal Tuhan dan hidup di dalam Tuhan.
Jangan hanya nanti-nantikan berkat dan janjinya. Saudara, dalam penyembahan itu memakai kata yada. Yada itu artinya to know, untuk mengenal. Nah, kata yada ini amazingly selain dipakai sebagai kata menyembah, kata yada ini juga dipakai sebagai kata hubungan intim antara suami dengan istri. Seks di dalam pernikahan itu yada. Arti yada itu adalah to know. Jadi setiap kali ada yada, maka orang yang habis berantem, suami yang habis berantem, ada yada, dia pasti damai. Gak mungkin dia yada terus berantem kan? Hubungan intim sambil berantem gak ada kan? Dia harus damai dulu, memaafkan, ya yang tadi aku salah, ya aku yang salah, ya kan? Mulai dekat, mulai puji-pujian, kidung agung, cium-ciuman, dan yada. Ini enggak porno saudara, ini penyembahan. Karena di dalam Bible-mu itu ada kidung agung, baca di situ. Nah, yada ini to know. Di Amerika ada survei 80%, sekitar 80%. Pasangan yang menikah itu hidup dalam sexless marriage. Yaitu pernikahan tanpa hubungan intim. Menikah? Iya. Cerai? Enggak. Tinggal serumah? Iya. Kerja bareng? Iya. Ketemu tiap hari? Iya. Intim? Enggak. Makanya banyak perceraian datang, gue udah gak cinta lagi sama dia, kayaknya udah dingin. Bukan dingin, bos. Bukan gak cinta lagi, bos. Karena engkau tidak menginisiasi cinta itu. Kapan terakhir engkau rayu suamimu? Rayu istrimu? Kapan terakhir engkau menerima? Kapan terakhir engkau merespon? Suami gak pernah rayu, istri dirayu jual mahal. Saudara, banyak mengkonseling pernikahan. Saya punya kesimpulan bahwa perpecahan dalam pernikahan itu tidak salah satu orang. Entah siapa yang salah lebih besar, tapi selalu salah, dua-duanya salah. Nah, dalam hubungan sama Tuhan juga begitu. Ke gereja iya, pelayanan iya. Kenal Tuhan iya. Doa tiap hari iya. Yada, intim, enggak. Jadi apa aja yang kamu lakukan, bos? Ngitung bil pak bareng. Ngitung investasi bareng. Nge-planning bisnis bareng. Ngomongin didik anak bareng. Dipanggil, bentar, gue lagi sibuk sama anakmu. Bentar, gue lagi sibuk sama kerjaan. Sama kan sama Tuhan juga begitu kan? Engkau terlalu sibuk dengan transaksional semua tuh. Kelihatannya hubungan dekat sama Tuhan, dikit-dikit doa sama Tuhan. Tapi doanya isinya cuma, Tuhan tolong dong Tuhan. Tuhan besok aku mau ini loh Tuhan. Tuhan. Kapan kau bilang Tuhan, I love you Lord. Just the way you are, I love you. Mungkin ada dalam hati Tuhan tanya, do you need something? Oh, I need a lot. Banyak yang aku butuhkan Tuhan. But right now, I only need you. See? 3 kekeliruan dalam menantikan Tuhan, singkat. 1, kau salah mengerjakan. Kenapa kita gak bisa menanti-nantikan? Kenapa kita gak sabar? Kenapa kita rasanya ikut Tuhan itu capek, lelah, berat? Ini Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini sering disalahartikan. Diajarkan oleh pengajar-pengajar legalisme. Oleh pengajar-pengajar yang mengajarkan Taurat. Kamu harus takut dan gentar ikut Tuhan. Kalau enggak selamat loh kamu. Keselamatanmu hilang. Takut dan gentar. Emang Tuhan bengis? Kata kerjakan di sini adalah to work out, not to work for. Untuk mengerjakan, bukan untuk kerja kepada. Gini, kalau kita ngomong kata workout itu, yang langsung kita ingat apa? Olahraga.
gym. Yuk berkat yuk ke gym. Mana gymnya belum ada, kita bangun dulu. Beli tanah dulu, di semen, dibangun, ngurusi gym. Beli peralatan dulu, itu kan orang goblok kan. Dia mau nge-gym aja, dia harus work for it. Mengerjakan semuanya itu. No, kalau kamu nge-gym, tinggal datang ke gym. Gymnya udah lengkap. Keselamatanmu udah lunas, terbayar. Tetelestai. Yesus, Roh Kudus sudah ada di dalam engkau. Semuanya sudah ada. Engkau cuman butuh melangkah. Kata mengerjakan di Filipi 2 ayat 12. Itu dari kata katergasomai. Yang artinya menambang keluar. Dipakai 60 tahun sebelum Masehi oleh seorang tukang tambang bernama Strabo. Dia ngomong sama penambang-penambang lainnya. Katergasomai. Dari kata-kata dan ergasomai. Yang artinya kata itu daily setiap hari. Ergasomai itu kerja. Jadi kalau kamu mau nambang, kerja tiap hari. Kelihatannya dikit, kerjakan tiap hari. Lama-lama jebol, kamu lihat tambangnya, kamu bisa keruk. Kerjakan dengan takut dan gentar itu artinya menambang keluar. Tambangnya sudah ada. Kuasa sudah ada di dalammu, Roh Kudus sudah ada di dalammu, kemampuan talenta sudah ada di dalammu. Semua sudah ada di dalammu. Engkau tinggal apa? Katergasomai, menambang keluar. Setia dan perkara kecil. Dia akan berikan perkara yang besar. Tiba-tiba engkau akan lihat, gue bisa loh. Gue kok bisa ya? Engkau gak tiba-tiba bisa. Itu sudah ada di dalammu. Cuma engkau aja yang terlalu sibuk komplain, terlalu sibuk khawatir. Lupa katergasomai. Jadi mulai hari ini jangan ngerjakan dengan cara yang salah, dengan takut. Nanti takut gak diberkati, takut Tuhan marah, takut enggak. Kerjakan seperti orang merdeka. Dosa tebus aku, semua kuasa sudah ada di dalam aku. Aku tinggal mengerjakan setia. Sambil menanti-nantikan Tuhan, setia. Sambil punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Lihat, keberhasilan, kemenangan, keberuntungan akan mengikuti engkau. Jangan kau cari, akan jauh berkat itu. Akan lari. Tapi kalau engkau cari Tuhan, berkat akan mengikutimu. Kesalahan yang kedua, lebih cepat lagi, waktu sudah habis. Tapi tadi janji yang kedua bisa 45 menit ya Pak. Ada upacara yang namanya Kezaza. Itu upacara di dalam bangsa Yahudi dulu, tradisi bahwa kalau anak itu mempermalukan orang tuanya, mempermalukan kampungnya, kawin campur atau menghabiskan harta orang tuanya terus gagal, terus malu diterima, itu ada upacara Kezaza, yaitu upacara pemutusan hubungan keluarga. Dengan diadakan pemecahan gentong yang besar. Biar seperti ini hubungan kita hancur. Kamu bukan lagi anggota di sini. Itu Kezaza. Baca Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia, ayah itu. Ia pergi kepada anak itu. Ia pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat anak yang terhilang itu. Lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan, ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Lalu merangkul dan mencium dia. Saya tahu kenapa? Karena semua orang sedang menanti upacara Kezaza. Begitu anak ini kembali, gentong dihancurkan, kamu mempermalukan ayahmu, mempermalukan kampungmu, kamu sudah menghabiskan harta dengan para pelacur dan seterusnya. Kau bukan lagi anak, engkau ditolak di sini. Ayahnya tahu itu, kalau anaknya datang, itu akan terjadi. Jadi sebelum anaknya nyampe, sebelum gentong dihancurkan, ayahnya berlari mendapatin anak itu. Dia klaim dulu anaknya. This is my son. Dia cium, dia rangkul, dikasih jubah, dia kasih semua. Jadi dia override. Dia batalkan upacara Kezaza. Dia nggak mau sampai anaknya diputus hubungannya, dia lari. Itulah anugerah Tuhan. That's the grace of God. Bukan kau yang berlari kepada dia, dia yang berlari kepadamu. Kalau engkau kenal Tuhan, itu loh baiknya Tuhan. Banyak
mindset yang selama ini salah. Kita harus cari Tuhan. Kita menanti-nantikan. Kita harus berlari kepada Dia. No. He's there for you. Dia sudah ada. Bahkan Dia berlari mendapatkanmu supaya engkau tidak ditolak. Kesalahan yang kedua, merasa tidak layak. Pertama tadi kesalahan, kenapa engkau gampang lelah ikut Tuhan? Karena engkau salah mengerjakan. Engkau bukan bangun mulai awal, tapi tambang itu sudah ada. Engkau tinggal keruk potensimu. To mine out. Katergazomai. Yang kedua, kesalahan kedua, engkau merasa tidak layak. Aku anak terhilang. Aku jadi salah satu pegawaimu aja gak apa-apa. Anak itu kan ngomong kan. Tapi Tuhan bilang no way. You are my son. Aku gak layak Tuhan. Kesalahanku sudah banyak. Ini dan itu. No, Tuhan bilang. Semua tidak layak. Semua layak karena aku yang melayakkan. Darahku di atas kayu salib yang melayakkan. Jadi waktu engkau mengerjakan, biar orang lain bilang, dosamu banyak, inimu apa-apa. Don't care. Karena Tuhan sudah melayakkan aku. Di situ engkau akan dapat kekuatan baru kalau mentalmu kepada Tuhan benar. Terakhir, Filipi 2 ayat 13 ayat terakhir. Karena Elohimlah, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Efesus 3:20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Seperti ternyata dalam kuasa yang bekerja di dalam kita. Karena Dia yang mengerjakan di dalam kamu. Baik your will, kemauanmu untuk melakukan sesuatu yang baik, maupun tindakanmu yang kau kerjakan, kau lakukan. Dia yang mengerjakan. Apa itu artinya? Energio. Kesalahan yang ketiga. Engkau lupa kalau kekuatan yang membuatmu mampu itu adalah kekuatan dari Tuhan. Cuma lip service saja. Ini semua karena Tuhan. Kamu hebat ya? Semua karena Tuhan. Tapi hatimu bilang, gua ini yang hebat. Makanya lu cepat lelah. Gak apa-apa kalau orang puji, bilang aja, puji Tuhan. My pleasure, thank you. Gak apa-apa, aku aja kau hebat, yang kau hebat. Tapi hatimu bilang, Tuhan, ini kalau bukan engkau, aku gak bisa. Daripada engkau bilang, ya ini karena Tuhan. Tapi hatimu bilang, tanpa gua, ini gak bisa. Itu yang sering terjadi, makanya engkau gampang lelah. Bagi Dia yang bisa mengerjakan yang jauh lebih besar, energio. Jauh lebih besar yang kita doakan dan pikirkan. Saudara pernah gak mikir gini? Gila kalau gue lihat ke belakang ya, pergumulan yang kemarin gede banget. Kalau disuruh ngulang, gue gak bakal kuat loh. Ada yang pernah begitu gak? Saya berapa kali. Karena seperti saya bilang, pergumulan saya banyak. Orang Cina pernah bilang begini, ada pepatah Cina. Saya lihat kamu baik, kamu lihat saya baik. You lihat saya bisa khotbah begini baik. Karena Tuhan saya baik. Kalau you lihat kehidupan saya mengikut Tuhan, itu kayak martabak telur bos. Tahu martabak telur? Dulu saya gak pernah tahu itu kenapa. Diangkat, dibanting. Saya pikir ini show off banget sih. Tukang martabak ini ngapain lu angkat lu banting, lu tinggal penyet-penyet, kasih daging, goreng. Kenapa sih? Ya kalau begitu bantet. Diangkat, dibanting supaya tipis, layers, digoreng, renyah, dimakan, kriuk. Nah lapar kan? Itu hidup gua. Diangkat, banting. Tuhan, capek Tuhan. Ini roller coaster Tuhan. Tapi lihat ke belakang saya bilang, gua gak kuat loh kalau suruh ngulang Tuhan kayak begitu. Udah di sini aja cukup Tuhan, gak kuat. Tuhan bilang, dari dulu lu juga gak bakal kuat bos. Kalau bukan energio dari aku yang mengerjakan yang jauh lebih besar dari apa yang kau pernah doakan dan pikirkan, engkau gak akan pernah kuat. Jadi kalau next ada pergumulan yang gede, bukan kamu lagi, aku akan mengerjakan lagi. Kemuliaan demi kemuliaan di situ tetap ada aku selama engkau kafa di dalam aku. Dwell in Him. Menanti-nantikan Dia. Ayo masih Januari, kita buktikan kalau sepanjang tahun ini kita bersama dengan Tuhan mengandalkan Dia. Punya hubungan yang spesial dan intim dengan
Tuhan. Yada. Oh, caramu ke gereja berbeda, bos. Cara melayanimu akan berbeda. Semua caramu terhadap Tuhan, ibadahmu akan berbeda. Enggak lagi agamawi, tapi intim. Bapak terima kasih atas segala kebaikanmu, kesempatanmu, dan atas tahun yang baru ini. Kami berdoa mengucap berkat untuk tahun ini. Ke depan Engkau mahkotai tahun ini dengan anugerah. Doa-doa kami yang belum terjawab, semua pergumulan, kebutuhan kami, apapun itu Tuhan, kami mau taruh. Kami hanya mau fokus kepadamu, kepada pribadimu, kafah setiap hari. Longing for you, rindu akan Engkau. Kami mau menginisiasi, memulai setiap hari dengan mengatakan Kau Tuhan yang baik. I love you Lord. I love you. No matter what, I love you Lord. Kami akan lihat setiap langkah kami disertai dengan kemenangan. Janjimu akan seperti fajar, tidak pernah terlambat untuk terbit. Dan tahun 2026 ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tidak mampu menjalani ini tanpa energio daripadamu. Kau berikan kemampuan kepada kami. Sehingga apa yang kami terima lebih dari apa yang kami bayangkan dan doakan. Kami percaya Tuhan memberkati semua kami di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang diberkati dengan firman Tuhan yang dibagikan. Boleh lambaikan tangan, berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan Yesus. Kami mewakili tim pengembalaan BSD Church mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan Pastor Gusti Agung di siang hari ini. Biarlah kiranya berkatnya selalu dilimpahkan untuk Pastor Gusti Agung dan keluarga. Untuk selanjutnya kami mau menyambut, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah siang hari ini di BSD Church? Saya lihat ada beberapa nih harusnya. Wow, puji Tuhan. Ya, berkatnya selalu dilimpahkan. Ya, tadi disampaikan di pemberitahuan video bahwa kita ada welcome lounge di depan. Kita mau menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Kami mau lebih mengenal pribadi lebih dalam lagi untuk kita mengenal. Mungkin bisa nanti di depan kita bisa berbicara lebih lanjut dengan Pak Ronson sebagai tim caring kita di BSD Church, diwakili oleh Pak Ronson. Oke, mari kita siapkan hati kita akan memberikan persembahan kita. Segala puji dan syukur Tuhan Yesus yang hari ini kami boleh beribadah kembali Tuhan di tempat ini. Kami boleh memuji, menyembah, menikah nama-Mu. Kami juga boleh kembali mendengarkan Tuhan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah kiranya berkat-Mu selalu dicelimpahkan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tiba saatnya Tuhan kami ingin memberikan persembahan kami Tuhan. Kami ingin mengembalikan persepuluhan kami Tuhan. Biarlah kiranya apa yang kami beri ini boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Berkatilah Tuhan kami Tuhan agar kami boleh memberi sesuai dengan kerelaan hati kami Tuhan. Yang terbaik Tuhan untuk pekerjaan-Mu di BSD Church ini Tuhan. Untuk pekerjaan-Mu di gereja ini biarlah jiwa-jiwa boleh dimenangkan Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, yang terbaik daripada-Mu kami mau kembalikan untuk kemuliaan, hormat, pujian bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah berdoa dan siap memberi yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Ku melihat semua kebaikan-Mu terjadi atas hidupku. Hatiku percaya penuh Kau Tuhan, pemilik hidupku. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan hari ini kita bisa beribadah di BSD Church. Berkatnya selalu dilimpahkan. Care and Grow Community atau CG diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam. Dan terbagi 4 CG, CG Dulup, CG Gading Serpong, CG Green Cove, dan CG Pamulang. Menara doa diadakan setiap hari Jumat jam 10 pagi di Ruko Delup Blok F02.
Morning worship diadakan setiap hari Sabtu jam 5 subuh di Ruang Mandalika Hotel Kemesi BFD. Children of Blessing atau COBI diadakan setiap hari Minggu di Kemesi Hotel lantai 7 jam 9 pagi dan jam 11 siang. G2B Generation to Bless. Ibadah youth dan teens diadakan setiap hari Minggu di jam 11 siang lantai 7 Trembesi Hotel BSD. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan untuk hadir kembali dalam ibadah raya Minggu 25 Januari jam 9 pagi dan jam 11 siang di Auditorium Gunung Salak Trembesi Hotel BSD yang akan dilayani oleh Pastor Jenny Sukandi, Gembala Sidang BSD Church. Sekian kegiatannya sepekan BSD Church. Jangan lupa untuk follow akun sosial media BSD Church, Instagram, TikTok, dan subscribe YouTube channel BSD Church. Dan jangan lupa untuk mendengarkan lagu-lagu dari BSD Worship di platform musik yang tersedia. Berkatnya selalu dilimpahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Dan kami mengundang jika Bapak Ibu Saudara diberkati dengan ibadah di tempat ini, bisa tetap hadir dalam ibadah-ibadah yang diadakan setiap hari Minggu di tempat ini. Baik Ibu Saudara, saya mencoba kita pakai berdiri. Terima kasih Pastor Gede Agung sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Biar Tuhan akan pakai lebih lagi dimanapun Bapak berada. Mari kita satu dalam doa, kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada siang hari ini. Tuhan sudah menyertai dan memberkati kami. Dan kami bersyukur bahwa berkat-Mu yang luar biasa sudah menyatakan melalui firman, melalui hamba-Mu. Pastor Gusti Agung Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan akan memberkati hamba-Mu. Setiap firman Tuhan sudah ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu yang akan mengubahkan, firman itu akan memberkati. Bahkan firman itu Tuhan yang akan memulihkan setiap kehidupan kami. Dan kami berdoa bagi hamba-Mu Tuhan. Pastor Gusti Agung Tuhan, biar Tuhan akan memberkati hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada. Bersama dengan keluarga dalam pelayanan, usaha, Tuhan yang akan memberkati. Kami serahkan hamba-Mu dalam tangan Tuhan yang lebih lagi Tuhan. Biar nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Kami berdoa bagi setiap hamba-hamba-Mu sudah ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan memberkati. Kami yakin dan percaya bahwa jerihlah kami dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan berkati setiap umat-Mu yang sudah hadir pada hari ini. Satu persatu Engkau melihat apa menjadi kebutuhan mereka. Mungkin ada yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan yang sudah sembuhkan, bahkan Tuhan yang sudah pulihkan. Mereka datang dengan karena kekurangan, masalah keuangan, Tuhan juga akan memberkati. Engkau membukakan tingkap-tingkap langit. Engkau mungkin juga memberkati mereka yang juga Tuhan sedang mencari pekerjaan. Tuhan akan berikan pekerjaan yang baik. Mereka yang bergumul dalam usaha dan pekerjaan mereka, Tuhan, kami serah dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan akan pulihkan ekonomi mereka. Kami juga berdoa bagi umat-Mu Tuhan yang mungkin mengalami pergumulan dalam rumah tangga, pernikahannya Tuhan. Hubungan antara orang tua dengan anak, suami dan istri. Kami serah dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang akan pulihkan. Biarlah perdamaian itu terjadi, pemulihan hubungan rumah tangga, pernikahan. Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan setiap umat-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa bagi umat-Mu Tuhan yang sudah lama tidak datang beribadah. Tuhan berikan mereka kerinduan untuk mereka boleh datang beribadah di tempat ini Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Jangan biarkan mereka hilang daripada Tuhan. Jangan biarkan mereka jauh daripada Tuhan. Karena kami tahu tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh itu Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan untuk memberkati. Kami berdoa bagi kota kami, kota Tangerang. Biar Tuhan akan pulihkan kota ini. Kota ini menjadi kota yang diberkati oleh Tuhan. Ada kemakmuran, keamanan, stabilitas terjadi dalam kota ini Tuhan. Bila kota ini Tuhan boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa biar setiap orang yang ada di kota ini Tuhan, mereka boleh menyembah kepada Yesus, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa setiap persembahan yang sudah diberikan, Tuhan berkati, Engkau akan bukakan tingkap-tingkap di langit, bukakan pintu-pintu berkat, bahkan peluang-peluang yang baru Tuhan akan berikan kepada umat-Mu Tuhan. Kami serah dalam tangan Tuhan, Tuhan juga mencukupkan apa menjadi kebutuhan kami dalam biaya operasional tempat ini Tuhan. Kami serah dalam tangan Tuhan, memberkati Ibu Gembala kami, Pak Budi dan Pastor Jenny Tuhan. Kami serah dalam tangan Tuhan, Tuhan akan berkati mereka, dimanapun mereka berada, Tuhan akan memberkati. Kami serahkan keluarganya, anak-anaknya dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan pulang, kami akan berpisah di tempat ini. Tuhan yang akan menyertai, Tuhan akan memberkati kami. Biar kami tiba di rumah masing-masing dengan selamat oleh karena pertolongan daripada Tuhan.
Dan Tuhan juga akan pertemukan kami dalam ibadah-ibadah yang ada di waktu-waktu yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, boleh menyertai Bapak Ibu Saudara mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya, sama-sama kita katakan haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Ku melihat semua kebaikan-Mu terjadi atas hidupku. Hatiku percaya penuh Kau Tuhan, pemilik hidupku. Mengatasi badai kehidupan, hatiku tak gentar sebab Kau sertaku. Ku percayakan seluruh hidupku padamu, Yesus kemenanganku. Ku melihat semua kebaikan-Mu terjadi atas hidup